Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Apa semuanya dalam keadaan yang sehat? Ya, terutama di pandemi COVID-19 seperti ini, teman-teman saya harap siap untuk menjaga kesehatan ya. Makan yang teratur, minum air putih yang banyak, mematuhi protokol kesehatan juga, supaya kita terhindar dari pandemi ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tera Rebecca, bisa dipanggil Tera. Bisa dipanggil Rebecca. Iya, semuanya semangat untuk belajar bahasa Indonesia hari ini. Sepertinya sudah kentara ya, hari ini kita mau belajar apa. Karena judulnya udah terlihat jelas dari share screen saya. Betul, kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Biar seru, kita sebut ini teks LHO ya teman-teman. Teks LHO. Enak kan? Daripada kepanjangan kita bilang teks laporan hasil observasi. Supaya kita mudah mengingatnya, kita sebut ini teks LHO. Nah, sebelum kita mempelajari teks LHO ini, bahasa Indonesia itu pelajaran yang menyenangkan dan mudah. Teman-teman percaya nggak? Harus percaya dong. Kenapa? Bahasa Indonesia ini kan kita pelajarin sehari-hari. Bukan cuma kita pelajarin lagi, kita gunakan sehari-hari. Masa kita susah untuk mapel bahasa Indonesia? Jadi, untuk mempelajari mata pelajaran ini, kita harus bahagia dulu, seneng dulu, seneng dulu. Coba mana senyumnya, teman-teman? Cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kok. Belajar bahasa Indonesia harus happy dulu. Kalau kita udah happy, nanti materinya maknyus, mantap, asik. Ya, teman-teman ya. Nah, teks LHO ini kita akan pelajarin dulu, kita akan kenal dulu teks LHO itu apa, terus strukturnya seperti apa, juga unsur kebahasaannya apa saja. Karena nanti kita akan mengkritik teks LHO, merevisi teks LHO, juga melengkapi teks yang rumpang dari teks LHO. Bahkan kita akan menyusun teks LHO karya teman-teman sendiri nantinya. Gimana, siap nggak nih? Harus siap dong, ya kan? Kelas 10 ini kelas yang berapi-api siswanya. Masa nggak siap sih buat belajar? Gampang kok, sederhana. Ya, segampang apa sih teks LHO? Kita kenalan dulu sama teks LHO. Nah, teks LHO atau teks laporan hasil observasi merupakan teks atau laporan hasil pengamatan untuk memberitahukan atau menjelaskan bahkan menginformasikan sesuatu setelah diamati atau diobservasi. Sesuai banget ya sama nama teksnya, laporan hasil observasi. Nah, teman-teman di sini ada yang mau bantu saya buka KBBI? Kita buka KBBI. Boleh buka HP-nya, kita cari KBBI bareng-bareng. Ya, apa ada yang ternyata udah download KBBI di handphonenya masing-masing? Boleh bantu saya cari kata observasi. Ada yang udah ketemu? Boleh. Betul sekali. Observasi adalah peninjauan secara cermat atau cara untuk membantu mengembangkan imajinasi aktor. Ya, kita ambil definisi yang pertama yaitu peninjauan secara cermat. Jadi, laporan ini, teks laporan ini itu teks laporan hasil peninjauan secara cermat. Buat apa? Memberitahukan, menjelaskan, atau menginformasikan sesuatu yang sudah diobservasi. Diobservasi diapain? Ditinjau secara cermat. Betul.
Dari sini kita paham ya, berarti kalau kita mengamati, ini kajian yang diamati apa aja sih? Itu bisa benda, bisa objek, juga bisa kejadian atau fenomena alam. Betul, fenomena sosial bisa nggak? Bisa. Yang sesuatu yang diobservasi, ditinjau secara cermat. Semua yang bisa ditinjau secara cermat bisa kita susun dalam teks laporan hasil observasi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cari nih strukturnya. Nah, di sini saya tulis struktur teks hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum dari teks uh, teks LHO ini jelas dia itu mendefinisikan atau mendeskripsikan sesuatu. Kita ambil yang paling sederhana aja, ada telepon genggam. Teman-teman kita semua di sini pasti punya ponsel, punya telepon genggam. Nah, pernyataan umum itu kita definisikan dulu. Telepon genggam ini tuh apa sih? Oh, ini itu smartphone, ya telepon pintar. Dia bentuknya gepeng, lebar, seperti itu. Oh, ini mereknya apa? Oppo, oke, seperti itu. Terus ada yang kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini masuk. Kita telusuri. Oh, dia punya kamera, fungsinya kamera. Telepon genggam ini punya kamera, fungsinya kamera ini buat apa? Terus cara nyalainnya gimana? Itu terus ini telepon genggam ini, ponsel ini bisa dipakai untuk apa saja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada deskripsi manfaat. Jadi dengan adanya telepon pintar zaman sekarang, ini ada manfaat nggak? Telepon pintar ini punya manfaat nggak? Nah, manfaatnya itu apa? Kita taruh di paragraf yang memuat deskripsi, yang strukturnya masuk ke deskripsi manfaat. Seperti itu. Nah, pernyataan umum ini ada di paragraf sendiri, paling atas, jelas ya kan? Kemudian ada deskripsi bagian. Ini biasanya paragraf yang paling banyak, karena betul-betul dijelaskan ini, telepon genggam ini. Oh, yang mencetuskan dulu pertama kali siapa, bagaimana, ada semuanya di situ. Terus deskripsi manfaat itu biasanya hanya 1 paragraf atau kalau lebih bisa 2 paragraf. Tapi belum ada sih ya deskripsi manfaat yang lebih dari 3 paragraf. Seperti itu teman-teman. Kita nanti saat menyusun kita susun sederhana aja. Ya. Nah, teman-teman sekarang boleh buka buku pegangan masing-masing. Yang bukunya bentuk cetak bisa dibuka halamannya. Yang bukunya bentuk web atau PDF bisa di-scroll HP-nya. Ya, teman-teman boleh bantu saya buat cari di buku teks wayang. Yang udah ketemu boleh dikasih tahu teman-temannya teks wayang ada di halaman berapa. Nah, nanti ini teks ini kita baca tapi di rumah masing-masing setelah pembelajaran kita selesai ya. Nah, tugas ini kita jadikan sebagai tugas. Nanti kita bahas ya. Ini tugasnya akan jadi tugas kelompok atau mau tugas individu. Kita bahas nanti ya. Kita akan cari dulu kalimat utama atau inti paragraf dari setiap paragraf. Untuk dianalisis paragraf pertama ini kira-kira pernyataan umum atau deskripsi bagian atau jangan-jangan malah deskripsi manfaat. Kayak gitu ya. Kita akan cari bareng-bareng tapi sebagai tugas. Karena selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Tapi ini unsur kebahasaan mengingat waktu kita sedikit, ya. Unsur kebahasaan akan kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. Tapi hari ini saya mau sampaikan sedikit aja unsur kebahasaan di teks LHO ini yang terutama ada 4. Yang pertama ada kata dan frasa.
verba juga nomina. Ada yang sudah tahu kata itu apa? Ya, tepat sekali. Frasa itu gabungan kata yang menduduki satu fungsi dalam satu kalimat. Contoh, kereta api. Kereta api ini kan dua kata ya, kereta, api. Kereta punya makna sendiri, api juga punya makna sendiri. Tapi kalau digabung jadi kereta api itu jadi frasa yang menduduki satu fungsi dalam satu kalimat. Verba juga nomina. Nomina ini kata benda, verba kata kerja. Ya, kita akan bahas besok. Pertemuan selanjutnya berarti minggu depan ya. Juga ada afiksasi. Afiksasi itu bukan. Afiksasi itu sederhananya mengafikskan satu kata. Afiks itu imbuhan. Jadi proses kita memberikan imbuhan ke kata dasar itu namanya afiksasi. Dari kata lari, kata dasar lari, diberi afiks ber. Jadi afiksasinya berlari. Kayak gitu. Sederhana kan? Gampang kan? Bisa, pasti. Anak-anak kelas 10 nih membara, semuanya pasti bisa. Ya kan? Kemudian ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ini hubungannya nanti sama deskripsi bagian juga pernyataan umum. Untuk membedakan paragraf satu dengan paragraf lain sesuai dengan struktur teks yang ada di teks LHO. Kemudian yang terakhir ada kalimat kompleks setara. Kita akan bahas ini, akan kupas ini di pertemuan selanjutnya. Yang jelas kita akan bahas dulu, karena kita punya 2 tugas. Kita bahas dulu, ini tugasnya 2. Mau kelompok atau individu. Santai. Santai teman-teman, santai. Oke, tugasnya kelompok ya. Saya minta nanti teman-teman bikin kelompok sendiri aja, bikin kelompok sendiri, ya, supaya kalian bisa bekerja sama satu circle deh, ya, satu kelompok cukup 4-5 orang aja. Ya, tugas yang pertama, boleh dicatat bareng-bareng ya, itu mencari kalimat utama setiap paragraf dari teks wayang. Jadi, kan di teks wayang kan ada berapa paragraf, teman-teman? 6 ya, ada 6 paragraf. Nah, dari 6 paragraf itu dicari kalimat utamanya mana. Kita cari kalimat utamanya bareng-bareng. Ditulis, boleh, diketik juga boleh. Tapi kayaknya lebih enak diketik ya teman-teman, dibuat tabel ya nanti ya. Minggu depan, setiap kelompok harus berani buat ditunjuk kalimat utama paragraf ini. Mau kelompok mana yang jawab gitu. Siap ya semuanya ya. Terus tugas yang kedua, dicatat lagi, menyusun teks LHO untuk dianalisis untuk kebahasaannya pada pertemuan selanjutnya, oke? Nah, ini bebas. Tapi saya sarankan kita jangan ambil topik atau judul yang fenomena alam. Kita semua cari yang benda aja atau objek aja. Pakailah objek yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah kalian. Silahkan didiskusikan bersama-sama. Kalian mau bikin teks, kalian mau susun teks tentang apa yang ada di rumah kalian. Apakah itu lemari, apakah itu kompor, apakah itu jam dinding, atau apapun, semuanya terserah sama kalian. Silahkan dibahas, ya. Karena besok sistematikanya gini teman-teman. Nah, yang pertama kan kita udah cari nih dari teks wayang. Nah, kita bisa tahu dari teks wayang ini strukturnya lengkap nggak? Ada nggak deskripsi bagiannya? Oh, kalau ada di sebelah mana?
Terus ada nggak deskripsi manfaatnya? Kalau ada di sebelah mana? Pernyataan umumnya juga ada apa enggak? Kalau ada, di sebelah mana? Kita tahu. Nah, dari situ teman-teman kan udah dapat nih. Nah, kita susun, teman-teman susun sesuai kelompok ya. Satu kelompok, satu karya aja. Kita susun sendiri teks LHO masing-masing. Nah, kemudian kalau sudah disusun pertemuan ke depan, kita akan rolling. Nanti kalau 4-5 kelompok, berarti nanti kira-kira ada berapa kelompok ya teman-teman? 8? Oke, nanti 8 kelompok itu kita akan rolling. Nanti teksnya kelompok 8, hasil teks LHO-nya kelompok 8 akan dipegang kelompok 1. Teks LHO-nya kelompok 1 dipegang kelompok 2. Gitu selanjutnya, seterusnya. Ya. Nah, nanti kelompok 1 nih misalnya, kelompok 1 kan pegang teks LHO-nya kelompok 8. Nah, kita cari bareng-bareng unsur kebahasaannya. Di sana ada kata verba nggak? Ada kata nomina nggak? Ada frasa verba nggak? Ada frasa nomina nggak? Nah, itu. Itu di mana? Kalau ada, nanti kita tandain bareng-bareng. Terus afiksasi, ada nggak kata yang dikasih imbuhan? Terus ada nggak kalimat definisi, kalimat deskripsinya sebelah mana? Kalimat kompleks setaranya juga ada di sebelah mana? Itu nanti kelompok 1 bakal nyari nih. Nyari unsur kebahasaan yang ada di teks hasil karyanya kelompok 8. Kayak gitu ya teman-teman. Siap buat dikerjakan ya tugasnya? Oke. Struktur teks LHO, sekali lagi apa strukturnya? Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, definisi. Kok definisi? Deskripsi. Deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Benar. Oke, unsur kebahasaannya, kelihatan nih. Kata, frasa, kata verba, kata nomina, frasa verba, dan frasa nomina. Afiksasi, ya. Lanjut. Kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat kompleks setara. Oke, sip. Kita bahas. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. 1 minggu cukup kan? Tidak usah dikumpulkan ke saya. Teman-teman siapkan saja. Yang penting, waktu pelajaran, semua teksnya sudah siap. Kalau cukup seperti itu, karena mengingat waktu juga sudah habis, teman-teman. Kita akhiri pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini. Iya. Oh, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Siap. Kalau enggak, ya nanti kelompoknya silakan dibentuk sendiri ya. Kalian koordinasi. Apa yang minggu lalu udah ada pembentukan kelompok ya? Pakai kelompok yang sama juga boleh. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan semua. Dadah.